Kita semua tahu SpongeBob itu terkenal banget sebagai koki handal di Krusty Krab. Tapi percaya atau enggak, hidup SpongeBob nggak melulu diisi sama spatula dan Krabby Patty aja. Dia tuh pernah nyobain berbagai macam profesi lain yang kalau dipikir-pikir lebih absurd daripada kehidupan cinta si Squidward. Nah, kali ini gue bakal bongkar 10 profesi aneh SpongeBob selain jadi koki Krusty Krab. Siap-siap ketawa, siap-siap geleng-geleng kepala, dan siap-siap mikir, ini kartun atau mimpi buruk? Oke, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, SpongeBob jadi penjual es krim. Di episode Selling Out Season 4 episode 9A, di sini SpongeBob sempat kerja di restoran Garu setelah Krusty Krab dijual. Dan salah satunya jadi pelayan es krim ala fast food. Ada juga versi pendek di Treats Season 8 episode 18B, waktu SpongeBob ketagihan cemilan es krim buat Gary. Bayangin SpongeBob buka lapak es krim di Tengah Bikini Bottom. Dari luar kelihatannya profesional, ada gerobak, ada kon, bahkan pakai topi khusus penjual. Tapi masalahnya, di bawah laut mana ada es bisa beku. Hasilnya, semua es krimnya langsung meleleh begitu keluar. Pembeli bukannya dapat es krim enak, malah dapat sup manis rasa coklat. Ada juga yang protes, "Bang, ini es krim atau minuman dingin?" SpongeBob cuma senyum, bilang ini namanya juga inovasi. Lah, inovasi apaan? Yang ada bikin langganan kabur semua. Nomor 2, SpongeBob jadi tukang kebun laut. Di episode The Thing Season 4 episode 16B, ada scene SpongeBob rawat tanaman di rumahnya. Juga di Giant Squidward Season 6 episode 9A, dia eksperimen sama pupuk dan tanaman Squidward. Karena suka bunga, SpongeBob pernah buka jasa tukang kebun. Dia nanam bunga karang, bunga laut, bahkan bikin bonsai dari rumput laut. Awalnya sih bagus, sampai tiba-tiba semua tanaman tumbuh aneh. Ada bunga yang bisa nyanyi opera, ada rumput laut yang joget breakdance, bahkan ada pohon karang yang ngeluarin gelembung kayak DJ. Tetangga-tetangga pada takut, katanya kebunnya SpongeBob lebih mirip taman hiburan horor daripada kebun hias. Lah, ini tukang kebun apa pawang makhluk mistis bawah laut? Nomor 3, SpongeBob jadi penjaga pantai. Di episode SpongeGuard on Duty Season 3 episode 4A, ini ikonik banget. SpongeBob jadi lifeguard padahal nggak bisa berenang. Suatu hari, SpongeBob dikasih kesempatan jadi lifeguard. Penampilannya keren banget, pakai kacamata hitam, gaya jalan penuh percaya diri, kayak bintang film action. Tapi masalahnya, SpongeBob nggak bisa berenang. Bayangin aja, begitu ada yang teriak minta tolong, SpongeBob ikut panik, loncat ke air, malah dia yang ketelep duluan. Akhirnya, yang diselamatin bukan orang tenggelam, tapi SpongeBob sendiri. Duh, penjaga pantai kok butuh dijagain. Nomor 4, SpongeBob jadi fotografer. Di episode The Smoking Peanut Season 2 episode 10A, dia bawa kamera keliling bikin foto, hasilnya absurd semua. Karena ngerasa punya jiwa seni, SpongeBob pernah jadi fotografer. Kamera digantung di leher, gayanya kayak profesional banget. Tapi hasil fotonya, wah jangan ditanya, semua blur, semua goyang. Ada juga yang fotonya cuma setengah kepala orang. Tapi SpongeBob tetep pede bilang, ini namanya seni abstrak. Lah, kalau gitu kamera rusak juga bisa disebut seni dong. Kasian Squidward, difotoin sampai 20 kali, hasilnya nggak ada satupun yang layak dipajang. Ada juga yang malah kelihatan kayak hantu laut. Nomor 5, SpongeBob jadi penyanyi jalanan. Di episode As Seen on TV Season 3 episode 4B, SpongeBob pengen jadi artis, sempet perform kayak pengamen gagal. Ada juga di Jellyfish Jam Season 1 episode 7B, dia nyanyi bareng ubur-ubur. Kalau kalian pikir SpongeBob cuma bisa nyanyi di kamar mandi, kalian salah besar. Dia pernah tampil sebagai penyanyi jalanan, pakai gitar, berdiri di pinggir jalan, nyanyi sepenuh hati. Masalahnya, lirik lagunya absurd. Ada yang bunyinya, "Krabby Patty aku cinta kamu, spatula kau jantung hatiku," diulang 100 kali. Warga awalnya penasaran, lama-lama pusing. Bukannya dapat koin tip, SpongeBob malah dilempar kaos kaki bekas sama orang lewat. Ya, karir musik gagal total. Nomor 6, SpongeBob jadi tukang mengajar mengemudi. Di episode Boating Buddies Season 6 episode 8A, SpongeBob sok ngajarin Squidward nyetir padahal dia sendiri nggak lulus-lulus. Ini profesi paling nggak masuk akal. SpongeBob yang seumur hidup nggak pernah lulus ujian SimBot Mobile malah jadi guru mengemudi. Lah, gimana ceritanya?
Pas ngajarin murid, dia malah salah nunjukin rem sama gas. Muridnya bisa nyetir lurus, SpongeBob yang panik, nginjek gas, tabrakan kiri kanan. Kelasnya lebih mirip arena balap liar daripada tempat belajar. Muridnya stres, gurunya apalagi. Lah, ini beneran guru apa badut lalu lintas? Nomor 7, SpongeBob jadi pemadam kebakaran. Di episode SpongeBob SquarePants vs The Big One, TV Special Season 6. Ada momen SpongeBob coba jadi pahlawan pemadam gaya-gayaan. Atau versi klasiknya di Dying for Pi Season 2 episode 4A, waktu dia panik sama ledakan. Waktu jadi pemadam, SpongeBob kelihatan gagah, pakai seragam, bawa selang air. Tapi begitu lihat api, dia malah sibuk bikin gelembung sabun. Katanya biar apinya happy dulu sebelum disiram. Lah, kapan matinya dong? Api makin besar, SpongeBob makin panik. Akhirnya Patrick datang bawa ember kecil dan boom, api padam. Lah, jadi siapa pemadam sebenarnya? Patrick yang setia, bukan SpongeBob yang kebanyakan gaya. Nomor 8, SpongeBob jadi tukang ledeng. Di episode Truth or Square Season 6 episode 1, ada scene kilas balik SpongeBob utak-atik pipa di Krusty Krab. Ujung-ujungnya kaos. Pipa rumah Squidward bocor. Dipanggillah SpongeBob buat benerin. Awalnya sih yakin banget bahwa peralatan lengkap. Tapi bukannya diperbaiki, dia malah masuk ke dalam pipa, jalan-jalan kayak lagi wisata bawah tanah. Hasilnya, satu pipa bocor jadi 100 pipa. Seluruh kota banjir, semua rumah jadi kolam renang gratis. Squidward ngamuk, warga panik, sementara SpongeBob bilang, seru juga ya, bisa berenang di ruang tamu. Lah, yang punya rumah udah nangis, dia malah happy. Nomor 9, SpongeBob jadi model iklan. Di episode As Seen on TV, Season 3 episode 4B. Ini pas banget, SpongeBob jadi bintang iklan Krusty Krab, tapi gaya lebaynya bikin semua orang trauma. Bayangin SpongeBob jadi bintang iklan, produk yang dipromosiin aneh-aneh banget. Ada sabun gelembung, kursi karang, bahkan sikat gigi khusus kerang. Gayanya lebay banget, sampai muter-muter, salto, ketawa nggak jelas. Warga bukannya kepincut beli produk, malah trauma lihat wajah SpongeBob yang close up sampai ke pori-porinya. Ada yang bilang, abis nonton iklan itu, gua jadi nggak bisa tidur 3 hari. Lah, ini iklan apa film horor? Nomor 10, SpongeBob jadi superhero gadungan. Di episode Mermaid Man and Barnacle Boy 5, Season 3 episode 4C. SpongeBob ikutan jadi superhero, kostum absurd, jurus konyol, malah bikin libit Patrick. Dan inilah puncaknya, SpongeBob pernah jadi superhero. Kostumnya, kain pel basah, lengkap sama topeng dari Sponge cuci piring, senjatanya spatula. Jurus pamungkasnya, senyum selebar mungkin biar musuh ilfil. Pas ketemu penjahat, SpongeBob malah terjebak di kerangkeng sendiri. Patrick yang akhirnya nyelamatin dia. Lah, ini superhero apa sidekick gagal? Endingnya, warga lebih percaya sama polisi biasa daripada SpongeBob yang sok jago. Dan itu dia, 10 profesi aneh SpongeBob selain jadi koki Krusty Krab. Dari jualan es krim cair, jadi fotografer gagal fokus, sampai berubah jadi superhero dadakan yang malah bikin repot temennya sendiri. Kalau menurut kalian, profesi mana yang paling absurd? Atau jangan-jangan kalian malah pengen coba profesi SpongeBob juga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak konten gokil ala Cihabi TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay absurd, stay ngakak.